Makanya dalam cerita itu pernah Sayyidina Ali itu di satu masjid mubaleknya atau penceramahnya itu cerita neraka. Serunya bukan main. Oh neraka itu gini. Memang neraka itu seru betul. Benda dimasukkan neraka itu jatuh sampai ke Jahannam paling bawah itu nunggu 70 tahun. Bisa dibayangkan kalau kita masuk ke sana itu naiknya kayak apa misalnya. Benda yang dimasukkan ke neraka dijatuhkan itu sampai bawah itu nunggu berapa? Bisa kamu bayangkan kedalamannya. Menghabiskan meteran berapa? Benda dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah nunggu berapa? Wah, enggak apa ya? Wah, aja kita neraka sehingga hadirin itu nangis semua. Sayyidina Ali pas liwat terus si penceramahnya dipanggil. Kamu membuat mereka takut oleh neraka sampai seperti itu. Apa kamu bisa sukses membuat mereka takut kepada Allah sampai seperti itu? Dites, nggak bisa bang. Terus masyhur itu Sayyidina Ali mengatakan, "Atajizu an wasfi makhluqin miswa." Masa ngadepi neraka saja sesusah itu. Apapun topnya neraka itu makhluk, sesuatu yang diciptakan. Harusnya kamu lebih takut sama Allah. Jika semenjak itu dirubah cara ceramahnya dirubah. Jadi tidak. Karena tadinya itu yang diikuti ulama-ulama tasawuf. Jadi ulama tasawuf itu orang yang mengembalikan pada akal waras. Ya kayak tadi, saya mengatakan ini hitam itu hanya karena apa? Ya memang warnanya hitam. Supaya saya jadi orang waras, kalau hitam saya tak bilangkan hitam, tak katakan hitam. Sama, Allah itu Tuhan. Kapan saja Tuhan, dia sebagai Tuhan. Andai kan tidak menciptakan surga atau neraka, dia tetap sebagai Tuhan. Jadi kesetatusan Tuhan Allah itu tidak bikin neraka atau kita ini adalah orang yang sudah berdiri sama pendidikan. Untuk diangkat dosen apa tidak, kita tetap ngajar. Di mana saja, kapan. Senyum adalah kebaikan. Bahwa kamu sedang jadi pegawai bank maupun enggak, ya tetap semuanya harus peduli sama yatim piatu ya sudah satu kebaikan. Bahwa kita pengurus yayasan apa enggak, ya tetap peduli sama yatim. Ya itu ilmu hakikat. Sesuatu itu dikembalikan pada proporsi. Ya itu termasuk yang diajarkan Sayyidina Bid'ah Salam. Sehingga kita kalau maknani fattakun naro sama fattakuni wattakullah, kualitasnya itu tentu tinggi fattakullah atau fattakuni ya. Karena Allah itu zat yang harus kita sembah, kita puja-puja, kita takuti ya sebagai Tuhan, sebagai Allah. Bukan nunggu karena Allah bikin surga atau itu dalam ilmu tasawuf. Itu kita tadi ya, mungkin kelasnya tidak sampai seperti ini. Dan tidak perlu seperti ini. Nanti, sehingga terus ibadah yang ingin masuk surga itu disebut ibadah tujar. Apa? Ibadahnya para apa? Jadi harus ada untungnya. Jadi Allah berarti mitra mudakan. Itu sopan nggak kira-kira? Ya Allah tak sembah, tapi ada syaratnya. Apa? Ya saya harus masukkan ke berkata Allah kalau nyembahnya tidak benar tak kurangi. Ternyata poin kamu tak. Ya nanti kan jadi panjang, apa? Makanya masyhur itu ada guyonan, ini guyonan sufi, tapi nyata. Ada orang nggak pernah maksiat, nggak pernah apa-apa gitu. Doa terus nggak pernah maksiat, masuk surga. Ditanya, kenapa kamu masuk surga? Karena saya tidak pernah maksiat, terus doa terus. Ya oke, kamu di surga. Umur kamu berapa? 80 tahun. Oke, kamu di surga 80 tahun. Protes orang, ya Allah. Ibadah saya, katanya surga itu selamanya, kenapa 80 tahun? Kan kata kamu masuk surganya karena amal kamu kan? Kamu amalnya hanya 80 tahun, ya surganya 80 tahun. Yang abadi itu fadl saya, anugerah saya. Ternyata, ya sudah pasti sama masuk surga karena fadl kamu, karena sudah tidak jadi, sudah karena harus. Artinya, kalau kamu nyembah Allah karena ingin masuk surga, kemudian ibadah kamu konversi jadi surga, itu berdurasi. Ya harusnya sholat seperti itu pahalanya hanya sekian, sudah sekian saja. Makanya orang-orang tasawuf itu takut kalau ibadahnya seperti itu. Makanya orang tasawuf itu ikutnya ya walladzina amanu asyaddu hubbal. Ya, orang-orang yang mukmin itu harus sangat mencintai. Ya ibarat gini tuh. Bapak-bapak yang enggak punya wanita lain atau enggak goda wanita lain itu ada yang karena takut, ada yang karena cinta. Keren mana? Kalau karena takut sekali enggak konangan itu ya sudah lampu merah. Gitu. Tapi kalau karena cinta, konangan ya tetap enggak macam-macam itu. Nah itu orang-orang tasawuf, orang
yang sangat mengagumi fitrah salimah, bahwa kita menyembah Allah itu ya karena dia sebagai Tuhan, bukan karena dia menciptakan surga atau apa. Itu bedanya. Makanya Nabi Musa kembali ke ikhlas. Nabi Musa melakukan kebaikan sama putrinya Nabi Syuaib itu ikhlas. Nabi Syuaib memberi hidangan sama Nabi Musa juga apa? Yang putrinya yang agak banyak kepentingan tadi orang ganteng, kalau mereka orang lain gimana? Akhirnya Nabi Syuaib ya sudah daripada gitu terus ini ya teruskan. Jadi faslun fi mukafatil ihsan bimisli al-afdal. Pakai cerita qalat inna abdi yad'uka liyajziyaka ajrama saqaita. Cerita kedua ketika Nabi Ibrahim dapat tamu para malaikat menghentikan qol salam. Terus Nabi Ibrahim dia qol salam. Jadi yang agak aneh tapi dengerin saja. Wastaqrada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzikran wa radda ziyadatan faqala khairukum ahsanukum qadran. Jadi Nabi itu pernah berhutang, kira-kira kalau di Indonesia itu ya tentang anaknya sapi lah bahasa Indonesia. Pedet, masa bahasa Indonesia pedet? Apa? Asal. Kalau Nabi itu kira-kira kalau di Indonesia itu ya hutang anak sapi, pedet itu. Tapi pas membayar pakai sapi. Sapi ini jangan dipakai alasan rentenir. Terus sahabat itu ada yang protes, ya Rasulullah, engkau kan hanya punya hutang apa? Anak sapi atau pedet dan kenapa nyaurnya bayarnya pakai sapi? Tetapi ngedikan khairukum ahsanukum qadran. Yang terbaik dari kalian adalah saat bayar itu lebih. Nah, ini yang masalah ini, makanya saya bilang ini masalah. Kata guru saya, kata bangun, kata bapak saya, Islam itu ngaramno riba, tapi yang ngaramno medit. Ya orang-orang soleh sok ngaramno riba itu mau ngaramno riba, tapi nggak ngaramno medit. Sebenarnya yang diharamkan Islam itu dua, riba yang haram, medit yang haram. Sudah ini tidak usah dalam kan nanti jadi fitnah. Jadi yang diharamkan Islam itu dua sekaligus, riba yang haram, kikir juga. Coba sampean bayangkan, misalnya saya punya utang sampean 10 juta. Harusnya Februari, sekarang Februari, Januari kemarin harusnya sudah lunas sampai Februari. Jakarta ke sini naik pesawat, nanti saya nelpon ya pakai pulsa, kirim utusan ya pakai utusan bayar. Setelah itu saya nyaur 10 juta pas. Padahal nadanya dia ke saya sudah menghabiskan tiket berapa. Tapi sampean bisa ngelik, salahnya sendiri nanti, wah ya repot. Sampai nakal ya karena ngelangkai apa? Janji. Pertanyaannya adalah kalau kamu nyaur pas 10 juta itu kerugiannya kan banyak. Tapi kalau kita mengatakan wajib nyaur plus uang kerugiannya, kita nanti mensyariatkan. Makanya sebetulnya Islam itu tadi ya mengharamkan riba, tapi yang mengharamkan itu aja nggak usah dikhususkan nanti jadi fitnah. Tapi yang jelas Rasulullah itu pernah hutang apa? Sapi. Nyaurnya sapi. Ketika kita tanya jawab Nabi, khairukum ahsanukum qadran. Yang terbaik dari kalian adalah saat nyaur dikasih. Karena saya jadi kiai itu paling musim, kan begitu, paling musim. Biasanya kalau orang-orang kampung saat rukun itu kan ponakannya khitanan atau kawin nikah itu kan dibiayai pastinya. Biasanya dijualkan sapi atau apa. Zaman itu tahun 70. Itu harganya sapi itu baru 3.000. Setelah 2005 alhamdulillah tukaran bentrok aja. Makanya kan ditagih, namanya tukaran ditagih. Yang utang itu senengannya, pasti aku mau tolong ewu, saya kita sahur tolong ewu itu ada dapat cilok. Lah yang utangi itu ingetnya itu pas itu jual apa? Sapi ya, si baik sapi. Dan akhirnya kita sebagai kiai kan bingung, tidak ikut makan uangnya tapi harus jawab. Terus saya jawab gini. Andaikan saya jawab langsung putus enggak Pak? Kalau langsung putus tak jawab, kalau enggak mau. Kan rugi sudah dikiaikan ternyata enggak final kan enggak keren. Enggak Gus, kalau sekali giliran jawab kita taslim, kita menerima. Ya sudah kata saya, bayarnya sapi saja. Dulu bayarnya sapi saja, saya enggak mau jutaan. Tapi ternyata kamu utang ini berengkel. Gus sapinya itu andaikan masih itu anak cucunya sudah keren. Wah repot kalau gini. Jadi dia nggak mau dibayar satu sapi, harus plus anak cucunya. Apalagi kalau sapinya sering selingkuh, anaknya. Tapi yang utang itu tidak kalah pinternya.
Itu nak urip sapi mula nak mati. Wah, repot ini. Makanya saya itu kadang sama orang awam dia mantel karena itu sinyal kan. Coba sampean kalau jadi kiai, kalau Anda dalam posisi saya milih mana? Milih pakai ukuran apa? Karena kita riba yang takut medit ya. Misalnya saya bilang, ya sudah katanya sudah setuju kalau sudah saya ngomong pasti final ya udah terus. Pak suruh nggak usah. Jangan pakai uang, pokoknya jangan pakai uang. Karena kalau pakai uang itu mesti setelah itu masih denger. Sapi itu harganya beda-beda. Misalnya ditawar 20 juta. Loh, aku ingin tuku sapi 1 juta, berarti kurang 5. Ya tak akan ngeleng-ngeleng. Sapinya zaman itu kayak apa yang sudah nunjuk di pasar, ya itu aja dibelikan. Karena kalau pakai uang pasti. Dan nanti yang 20 juta yang bayar dengar-dengar, oh sapi kayak itu hanya 15. Nanti minta susu kan panjang. Jadi susahnya jadi kiai itu di sini. Makanya konversi utang, saya itu punya geladak itu rumah kuno. Itu dulu biar saya bikin, itu hanya habis 700 rupiah. Sekarang geladak saya pernah orang antik itu nawar sampai 500 juta. Coba kalau itu dinilai dulu itu hanya 700. Makanya ada cerita. Lalu riba itu maknanya apa? Menambahkan dari nilai intrinsik uang apa-apa. Debat. Udah ini enggak kajian debat tentang itu malah jadi fitnah. Saya pastikan di majelis ini fatwa saya riba yang haram, medit ya. Ini mesti aman deh. Riba yang haram, medit ya. Kita cerita apa? Nabi itu pasti kalau Rasulullah tikron tapi warudnya ziyadatan. Ziyadah di sini itu bukan uang. Di semua riwayat apa? Bukannya pedet, nyaurnya itu sapi, jadi bukan pedet plus uang atau duit itu enggak. Bangsa teruskan. Faslun fil ihsan fil gharsi. Jadi ada orang nanam tanaman di mana saja, kemudian kata Rasulullah SAW menghentikannya, ma'min muslimin yang risu gharsan ilaka nama ukilamin hu sodakotan wa masuri komin hu sodakotan. Jadi Nabi itu kadang menghentikan wa ma'akala sabu fawalahu sodakot. Tidak ada seorang mukmin atau muslim menanam satu tanaman, misalnya Anda menanam mangga di tengah hutan atau di tanah kamu sendiri. Kata Nabi, itu dimakan burung ya sudah. Bahkan Nabi bilang ada yang dicuri juga sudah. Maka sebetulnya sistem pencurian yang seperti itu sebetulnya bisa setengah-setengah dilegalkan. Tapi jangan mengajari mencuri. Tapi lagi-lagi jangan mengajari kikir juga. Karena sampai dikatakan mencuri, itu juga karena yang punya ada. Makanya uniknya Nabi ngendikan wa masuri qaumin ya sodako, yang dicuri pun nanti berstatus sodako. Tapi ya jangan mobil. Ya yang ingat ini. Itu kalau di kampung saya, umumnya kampung masih di kampung. Di kampung itu ada adat unik. Kalau ada orang punya semangka banyak, kemudian ada tukang penggembala ngambil satu. Itu kalau ditaburi atau disalahkan, itu orang menyalahkan yang punya semangka. Wong kok medhite ngono kok geger. Ada konsensus, ada apa? Jadi agama itu yang ngaramkan nyuri, tapi juga ngaramkan medhit. Itu jadi perlu dicatat. Coba sama lihat di kampung-kampung, ada orang punya 1 hektar atau 1 ladang, terus punya mangga banyak. Ada yang nyuri 1 digebukin, orang nyalahkan siapa? Nyalakan yang dibukin, menyalahkan yang ini. Nyalakan yang dibukin. Nah yang nyuri akan karwan salah, jadi gak perlu disalahin gitu. Tapi yang jelas Nabi ngintikan kalau ada orang punya tanaman, kemudian dimakan hewan atau dicuri, bahasanya Nabi masih sulit kok. Maka itu menjadi sedekahnya dia. Nah kemudian di fikih itu ada bab yang agak sensitif. Namanya ulima ridho. Ulima ridho itu nggak pamit, tapi kira-kira yang punya pasti boleh, itu boleh. Wah kalau enggak semua dosen, semua kiai, semua santri pernah nyuri kalau itu. Karena gini, misalnya saya akrab, ya saya misalnya akrab sama seseorang, pas di kamar mandi misalnya. Terus saya pakai HP-nya, karena penting tak pakai handphone. Itu nyuri apa pinjam? Enggak jawab. Nyuri apa pinjam? Nyuri enggak pamit. Tapi kalau dikatakan nyuri, teman-teman akrab itu kok gitu aja kok.
Parah lagi kalau kamu warung, itu di fakir itu mesti nyuri semua. Coba kamu ke warung, terus ada gedang goreng di situ kamu makan. Coba itu apa? Nyuri apa enggak? Dikatakan nyuri itu di depan umum. Dikatakan beli wong belum kamu. Ya. Dikatakan tamu wong itu warung kok tamu. Dan di fakir itu didiskusikan seperti itu. Nah, kalau dikatakan ya coba itu status kamu makan itu apa coba? Ketika Anda makan statusnya apa? Nyuri kan, kalau kebetulan bakulnya pas ke dalam. Loh, nyatanya ada yang nyuri juga, habis 3 bilang 2. Itu seperti itu. Nah di fikih itu sampai jadi debat itu. Jadi perdebatan seru itu. Namanya bek mu'ato. Fikih itu bakas bek apa? Mu'ato. Bek mu'ato itu tidak ada ijab qabul, tapi secara adat seperti ya seorang lagi tidak ada ijab qabul, tapi secara adat seperti akhirnya kita ngambil gedang goreng sampai 5. Nanti kelihatan enggak benernya begini, kita punya asumsi, punya estimasi harganya per satu itu 1.000. Ternyata sama bakulnya bilang 5 berarti misalnya 10.000 apa? Kita akan estimasinya 1.000, ternyata diregani 2.000. Kita akan kaget. Jadi lalu pertanyaannya, fakta itu menjawab, lalu yang kita ikuti dengan jadi hakim itu kata balik, penjual apa pembeli? Kita harus sepakat pembeli karena dia yang punya. Dan kamu tidak dimasukkan jual beli tapi ifsad, merusak harta orang lain tidak pamit, maka kamu diberi sanksi, harganya mahal. Jadi sebenarnya kalau di fikih kan penjualnya bilang harganya 100.000, itu di hakim harus menang yang penjual. Karena kamu merusak harta orang lain tanpa pamit. Jadi akadnya bukan jual beli tapi merusak orang lain. Maka itu kalau di persidangan dimenangkan penjual karena pemilik. Ya terserah saya, yang punya saya. Mau apa kan kamu? Kamu aja selonang-selonang apa? Makan yang nyuruh. Makanya saya pernah kenal sama Kiai Jawa Timur, itu orangnya khusyuk. Itu kalau marun itu sampai bakalnya mantel. Teman saya mondok. Bu, ini gedang goreng gini pinten. 1.000 dek, ini dibayari 1.000, baru dimakan. Masih di tempat itu dia kepengen lagi, akad lagi. Bu, ini pinten. Ini tela goreng harganya pinten 1.500, dibayar lagi. Saking ininya akadnya itu jelas. Lama-lama anak itu tiap marung, dia cuma marung ini yang ngelopong. Jadi kadang orang bener itu yang repot no. Orang bener itu kadang yang repot, tapi itu memang bener betul. Nah, makanya di fikih itu ada bab namanya bab polimaritum. Di kampung itu kalau ada orang punya semangka 1 hektar atau punya pohon mangga, kok orang ngambil 1 pamit itu mesti dimarahin kalau orangnya dermawan. Cung mono kok paham, kena butuh yang berjutu. Makanya saya katakan nyolong ya haram, tapi medit juga. Ya itu aja, nggak usah berarti Gus Pak ngalautan nyolong ya enggak. Kamu itu gak menyimpulkan sekacau itu ya enggak seperti itu. Tapi ini saya hanya maknani hadis. Kenapa Nabi ngendikan bahwa masuri kaum sodako yang dicuri pun berstatus sodako, karena bahasa nyuri itu bahasa yang sudah ngekot. Dikatakan nyuri karena nyatanya tidak pamit. Dikatakan sodako nyatanya yang punya Ini kan dua bahasa paradok. Wong nyuri kok distatuskan sodako. Dari definisi nyuri ya memang nyuri enggak pamit. Tapi dari nyatanya halal karena yang punya ridho namanya sedekah. Kamu milih mana? Bahasa nyuri atau sedekah? Ya nyurinya ya ada, sedekahnya juga ada. Ini jelas, ini hadis sahih. Wa ma surika minhu sedekah. Terus wa ma akala sabu fa wala sedekah. Misalnya yang makan itu burung atau apa ya juga jadi sedekahnya dia. Makanya di fikih bab paling sulit namanya bab mu'ato. Itu perdebatan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Mu'ato itu adalah satu akad jual beli yang ditentukan oleh adat. Tidak ada ijab qabul. Ya itu tadi kayak orang marun tadi. Orang marun lalu makan gedang goreng itu statusnya apa? Atau naik bis. Sama kan nggak pernah kepikiran, karena sama nggak pernah mengkaji fikih serius. Yang kepikiran ya kita ini yang mengkaji fikih itu Pak. Saya naik bis. Biasanya saya kalau dari Jogja sering bis dari Semarang sampai Pandangan, sampai rumah saya di Pandangan 4 jam dari Semarang. Jadi kalau saya ngajak di sini itu 8 jam. Jadi kalau sama nggak pintar ya kebangetan 8 jam.
Coba sampai sekarang misalnya saya mau ke Jakarta, ada bis tak stop, berhenti kan, terus saya naik. Setelah 100 kilo atau 50 kilo baru ada tarikan uang, bayarnya sekian. Lalu sebelum Anda bayar, kita punya apa? Pinjam apa gasal? Nggak pinjam apa gasal? Dikatakan gasal kan supirnya yang berhenti. Terus dikatakan pinjam, nyatanya nanti disuruh bayar. Dikatakan bayar di durasi waktu itu belum bayar, statusnya apa? Lah kalau numpang begini, pas 50 kilo sebelum ditarik kondektor kamu turun. Jadi fakta itu punya sekian VR. Makanya di fakta itu mau tidak mau harus ada bab baru. Bab bagaimana transaksi sing lima itu tidak ada akad yang verbal maupun eksplisit, tapi sudah diketahui kali itu pasti itu. Ya kayak tadi, namanya bakul, ada orang makan gedang goreng itu ya seneng karena dianggap dianggap kepayan terus. Tapi yang makan ini masalahnya